Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kharramallahu az-zulma wa ghadaballahu min af'aliz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahibail kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tak bosan-bosan dengan ucapan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu khabar, satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikri Jannati wan Nar karya Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah. Di halaman 36 beliau menukil satu riwayat an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Bahili ini Bapak Ibu nama kampung. Beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak riwayatnya dari beliau. Ya, beliau meninggal 86 Hijriah, termasuk panjang usianya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Iza tufiyar rajulu, kalau seseorang meninggal dunia, kalau seseorang wafat, kalau seseorang meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wa doa ala qabrihi, maka dia diletakkan di alam kuburnya. Ketika diletakkan di alam kubur, jaa malakul maut wa qa'ada inda ra'sihi, datang malaikat maut. Jangan kita bayangkan Bapak Ibu malaikat maut ini bisa senyum macam kita, Pak. Enggak akan dapat, Pak, sampai hari kiamat. Jangan kita anggap bahwa ya malaikat maut ini datang dengan wajah yang ya macam kita, wajah-wajah polos, Pak. Enggak. Malaikat maut datang. Datang wa qa'ada inda ra'sihi, langsung apa? Wa azzabahu, dia azab ini mayat. Wa azzabahu wa darabahu darbatan wahidatan bimitraqah. Langsung dia pukul Bapak Ibu dengan mitraqah. Mitraqah itu macam palu. Macam yang dibayangkan Bapak Ibu. Mitraqah ini kalau bahasa kitanya martil. Martil lah bahasanya, Pak. Penokok lah. Nah ini. Tapi jangan ya, ada juga cerita Bapak Ibu. Ya, gara-gara toko ini ada seorang perempuan tertipu, Pak. Dia melamar seorang anak gadis. Dia bilang begini sama anak gadis, saya punya toko di kampung, kata dia. Dengan itu, Pak, ini anak gadis tertarik. Iyalah, berarti ini calon apa saya ini mapan, berarti saya terima dia. Sampai di sana dia tanya bininya, mana tokonya? Rupanya dulu, Pak, dulu bentuk toko untuk pompa air di sawah dulu. Betul toko gini, Pak, untuk pompa air dulu, Pak. Nah, itulah tokonya. Disangkanya toko macam ruko. Rupanya, untung terlanjur sudah nikah duluan. Kalau sempat belum, boleh jadi balik ini perempuan nih, Pak. Ya, terasa tertipu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pukul berapa? Satu kali. Bimitraqatin, dengan satu ya pukulan, yang mana setelah itu wa yaqul, dikatakan kepada ini seseorang, rajul qum, tegaklah kamu, bangkitlah kamu. Setelah dipukul, bangkit biiznillah, dengan izin Allah. Dia bangkit, summa qa'ada mustawiyan, dia bangkit duduk, wasoha, dia berteriak sekuat-kuatnya, yasma'uha bainas sama'i wal ard, didengar ya saking kuatnya teriakan ini, soihah, sampai didengar di antara langit dan bumi. Illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia yang tak mendengar teriakan ketika dipukul ini si rajul. Dipukul dengan pukulan dahsyat. Setelah dipukul sedemikian, tiba-tiba berkata ini si rajul, lima fa'alta hakaza, kenapa kau lakukan ini ya malaikat? Lima tu'azzibuni, kenapa kau ajab aku? Kuntu, dulu aku ini adalah uqimus salata, aku ini kan orang yang melakukan salat. Wa u'ti zakata, aku ini membayar zakat. Wa asumu sahra ramadana, aku ini melakukan puasa Ramadan. Lima tu'azzibuni, kenapa kau masih mengajabku? Kata malaikat, ya, kata dia kepada ini rajul, ya, dulu kamu satu hari mararta yauman bimazlumin, ada orang yang terzolimi, yang tersakiti datang kepadamu. Dia jumpai kamu, wa yastagisu, dia minta tolong agar kau bantu, padahal kau bisa dia bantu.
Kamu punya bisa melepaskan dia tersakiti, dia terzalimi, walam tagishu, kau tidak tolong dia. Padahal dia sudah minta ditolong. Kenapa? Dia mazlum, terzalimi. Ini kenapa kamu diajab. Tak berlaku ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya salat, wa sallaita, kau salat, walam tanazzahu min baulik, tapi kau salat istinjamu tak benar. Tapi kau salat ketika kau buang air kecil tidak kau bersihkan. Kau salat ya, tapi salatmu tidak sah. Makanya ku ajab kamu. Ini yang diriwayat ini ya, maka dikomentari oleh ulama menukil satu hadis, pabana, maka jelaslah bihaja dengan hadis ini, annal mazlum, bahwa anna nusratal mazlum, menolong orang yang dizalimi, wajibatun, hukumnya wajib. Bapak Ibu, menolong saudara kita yang dizalimi hukumnya wajib. Ya, maka disambung lagi oleh beliau, ruwiya, diriwayatkan bahwa man ra'a mazluman, siapa yang melihat orang yang dizalimi, yastaghosa, dia minta tolong, yastaghosu, dia minta tolong, walam tagishu, kita tidak tolong, maka kita yang tidak menolong padahal kita sanggup menolongnya, dia minta pertolongan kepada kita, maka ini orang azabahu, nanti akan dipukul mi'atu sautin minan nar, 100 pukulan dari cambuk-cambuk api neraka. Hadis riwayat dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis Pak Ustaz di dalam Sahih Muslim, riwayat Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana mungkin ansuruhu zaliman mazluman? Tentu yang saya tolong ya Rasulullah yang dizalimi. Wa ra'aita ansuruhu mazluman zaliman, bagaimana mungkin aku menolong yang menzalimi? Kan begini, Pak. Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Bagaimana mungkin aku menolong orang yang zalim? Ini kata sahabat Nabi. Jadi jangan ditanya, ya tidak semua Nabi sami'na, sahabat Nabi sami'na wa ta'na. Kalau ada hal yang tidak paham langsung ditanya. Kalau kita zaman sekarang, ya ada nggak paham nggak ditanya, diam aja dia. Ini sebagian, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, maksud waqala Nabi sallam, kata Nabi, tamna'uhu, kau cegah dia aniz zulmi, daripada berbuat zalim. Mau dengan perkataanmu, mau dengan cegahan tanganmu, dengan kekuasaanmu, jangan sempat dia lagi melakukan kezaliman. Itu kata Nabi, nasruhuhu, telah menolongnya, itu kau telah menolongnya supaya dia tidak berbuat zalim. Nah, jadi makna di sini Bapak Ibu, menolong orang, orang yang dizalimi, itu hukumnya wajib. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalaulah membiarkan orang yang dizalimi tidak kita bantu, itu satu dosa yang besar. Bagaimana mungkin tak besar dosa orang yang menzalimi? Ada orang minta tolong kepada kita, Pak, dia dizalimi, kita sebenarnya bisa bantu, itu dosa, kita tak bantu, dosanya besar. Tentu jauh lebih besar orang yang zalim. Nah, kita saja, Pak, minta tolong sama dia sama kita nggak beri pertolongan, itu sudah jauh menjadi dosa besar, apalagi orang yang zalim. Makanya dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, ada dua kelompok kata Nabi, ada dua orang yang diantara dua kelompok ini dari umatku yang tak dapat syafaat. Ini dalam kitab Al-Kabair. Di antaranya imamun zalim, pemimpin yang zalim yang menipu rakyat. Ini nggak dapat syafaat. Pemimpin yang zalim yang menipu rakyat. Ini hati-hati, Pak. Sebelum jadi pemimpin, Pak, janjinya semanis madu. Tapi setelah jadi pemimpin, janjinya sepahit empedu. Ini, Pak. Empedu pahit itu, Pak. Empedu ayam. Kalau dulu manisnya luar biasa, tapi setelah dia dikasih jabatan, zalimnya luar biasa. Hati-hati perbuatan zalim. Pak Ustaz, kenapa perbuatan zalim ini tidak diazab Allah secara langsung? Karena ada sebagian kita menganggap bahwa azab Allah itu langsung. La, haza khata', ini salah. Bahkan kata para ulama, wa yamurru lizalimi, akan dilalui orang yang dizalim itu bi arba'a mahrahilah. Ada 4 azab prosesnya.
Jadi Allah ingin mengajab orang yang zalim, Bapak Ibu, ada 4 fase. Jadi Allah ingin mengajab orang zalim, ada 4 proses. Pertama ada marhalatul ula, fase pertama Allah imla. Imla itu apa? Allah tangguhkan dulu azabnya. Allah biarkan dulu dia. Nanti jangan heran, Pak. Zalim gak ada apa-apa. Ya, itu fase pertama, Allah biarkan, tangguhkan azabnya, dia biarkan. Itu cara Allah mengazab orang zalim, dia biarkan dulu. Yang kedua istidraj, diulur-ulur. Seakan-akan semakin banyak hartanya, semakin jaya, semakin makmur, padahal zalim. Diulur-ulur, istidraj namanya. Istidraj. Yang ketiga namanya zayyin, tazyin. Allah hiasi segala, setan hiasi perbuatannya. Makanya dalam ayat, ya, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Setan senantiasa menghiasi perbuatan mereka, seakan-akan tak merasa salah ketika melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan ini. Kenapa? Karena setan senantiasa menghiasi perbuatan mereka. Ini nggak apa-apa, baik, ini kamu punya masih hanya lagi punya cita-cita tinggi lagi, udah lakukan saja. Baik, itu tidak apa-apa untuk kepentingan anakmu. Ini nanti kau ambil ini untuk kepentingan kau korupsi ini, ya 7 keturunanmu. Baik, semua tujuannya itu supaya mereka nanti kau tinggalkan tidak dalam keadaan miskin papa. Oh, ini dihiasi oleh setan. Yang keempat, proses yang keempat, al-ahzu. Inilah diazab. Ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat. Kalau di akhirat sadid, walahum azabun alim. Ini perbuatan zalim, perbuatan yang sangat, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi contohnya pemimpin zalim? Kenapa? Terlalu banyak yang dizalimi. Rakyat, ya, terlalu banyak yang dia tipu. Terlebih-lebih zalim dalam hal perkara agama. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang berbuat zalim, wajib kita cegah. Itu pula hukumnya, Bang. Wajib kita cegah. Kalau pemimpin tentu yang berwenang. Al-ulama hukamun. Para ulama, Imam Nawawi contoh, Pak. Imam Nawawi pernah dizalimi. Apa sikap dia? Pertama, ketika dia dizalimi, dia istighfar. Ini bagus juga, Pak. Ketika kita dizalimi orang, kita istighfar dulu. Astagfirullah. Yang kedua, muhasabah. Kenapa aku bisa dipitnah? Kenapa aku bisa dizalimi? Kita masih nengok diri dulu, Pak. Ya, tapi kita istighfar. Itu dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi kalau ada berbuat zalim, maka kalau ya level, ya, pejabat, pemimpin, tentu para ulama yang mengingatkan mereka. Tentu dengan bijaksana, ya, tentu dengan kalam-kalam sebagaimana Imam An-Nawawi, ya, dari posok, ya, pinggiran kota Nawa, dari kampung datang ke istana menunjuk seorang raja yang zalim. Ketika itu kenapa zalim? Ya, rakyat sudah susah, makan pun susah, malah mengambil lagi harta-harta rakyat, sementara Perdana Menteri, pejabat-pejabatnya, wakil-wakilnya, ini masih penuh dengan perhiasan, masih penuh dengan kemewahan. Maka kata Imam Nawawi, ini dicatat secara tinta emas, ya, pesan-pesan Nawawi, anta zalim. Hei Raja Malik Jahir, anta zalim, kau telah zalim. Marah Imam Nawawi, dia nasihati. Padahal sudah 70 ulama yang tanda tangan, ya, setuju dengan, ya, kebijakan ini seorang raja. Illan Nawawi, dengan beraninya Imam Nawawi menunjuk seorang penguasa di kala itu, padahal ancamannya paling ringan penjara. Ya, paling ringan penjara, paling berat, ya, tentu dibunuh. Nah, siapalah seorang ulama ditunjuk oleh Imam Nawawi sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Dia ingatkan, ya, dia ingatkan, kenapa kau susahkan rakyat sementara saya setuju, ya, kau ambil pajak dari ini semua, ya, sebagian harta kami serahkan, tapi ya ini ambil duluan dulu. Perdana Menterimu, ya, rekan-rekanmu, mereka masih bergelimang dengan harta. Kenapa rakyat kecil kau korbankan? Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalim. Kenapa? Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini juga, ya, orang yang zalim itu kata kuburan, hei orang zalim, aku ini nanti tempatmu yang paling gelap. Saya ini nanti ketika kau berbuat zalim di atasku, nanti kau masuk paling gelap, kaulah yang paling gelap gulita. Makanya kata tanah itu, Pak, innal qabra yunadi, dia berseru, saya ini baituz zulmah, ya, rumah yang gelap, khususnya bagi orang lizalimin, bagi orang-orang yang zalim. Bagaimana kalau mau ingin terang, Pak Ustaz?
kata tanah ni Pak, kata kuburan ini, kalau kau ingin nawirni bi qiraatil Quran, nawirni bi salatil lail, terangil aku dengan solat malam, kata kuburan. Begitu riwayatnya dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Poin yang kita ambil Bapak Ibu, jangan sekali kita mengabaikan saudara kita yang minta pertolongan. Kalau kita bisa bantu, tolonglah dia, apalagi yang terzolimi. Dan jangan sekali-kali kita melakukan kezoliman. Karena zulumatun fil akhirah. Berbuat zalim, maka kita nanti juga akan mendapatkan kegelapan, kesengsaraan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dari riwayat ini. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi